Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Wa qala man lam yashkurin nas lam yashkurillah wa ba'du. Asdiqai fillah, alhamdulillah. Tadi siang kami sudah berangkat ke Tangerang melihat kejadian masjid atau musola Darussalam Baitullah yang dicoret-coret oleh anak muda yang menurut pengetahuan orang tuanya dia masih kurang pikiran atau gila. Hampir banyak terjadi di Indonesia ini yang ketika menyerang ulama, menyerang tempat-tempat ibadah, masjid atau musola, selalu dikategorikan orang itu gila. Oleh karena itu penting bagi kita umat Islam bersatu untuk coba menganalisa dan memberikan sebuah pelajaran kepada orang-orang yang selalu menghardik dan menganiaya ulama dan juga membuat keresahan di tempat-tempat ibadah. Oleh karena itu penting pemimpin yang ada di Indonesia ini untuk memberikan keadilan, kenyamanan terhadap sebuah kehidupan umat beragama yang dalam konsepnya mungkin tasamuh, ya, toleransi. Tapi ada batasan-batasan toleransi yang bisa kita tolerir. Kalau dia merusak tempat ibadah, maka itu tidak ada toleransi. Sekali lagi, ini menyangkut harkat dan martabat umat Islam yang tempat ibadahnya dirusak, bahkan dibuat hal-hal yang kurang baik. Disitulah yang kita ingin para pemimpin bisa memberikan keadilannya. Jangan sampai ada satu kisah di sebuah negeri yang disebut dengan negeri Karakaus. Negeri ini dipimpin oleh seorang hakim yang amat sangat bodoh sekali. Satu hari ada seorang pencuri yang masuk rumah, salah satu rumah orang kampung. Begitu dia masuk lewat jendela, dia jatuh, kakinya patah. Lalu karena dia tahu hakimnya itu bodoh, maka dia buru-buru melapor ke hakim. Bapak hakim yang mulia, saya ingin minta keadilan. Kaki saya patah gara-gara saya masuk rumah Fulan bin Fulan yang ternyata jendelanya sangat rapuh dan menyelakakan kaki saya. Maka saya minta keadilan. Hakim yang bodoh tadi begitu mendapat laporan dari sang pencuri minta keadilan, dia buru-buru dia panggil yang punya rumah. Maka disidanglah yang punya rumah. Fulan bin Fulan, betul Pak Hakim. Apakah Anda yang punya rumah? Iya Pak Hakim, betul saya yang punya rumah. Karena rumah yang Anda punya itu sangat rapuh bentuknya, sangat rapuh jendelanya, sehingga mencelakakan orang lain. Oleh karena itu Anda saya hukum. Waduh. Sebelum diketuk palu, sang tuan rumah itu kebetulan orangnya pintar. Lalu diinstruksi Pak Hakim. Ada apa? Yang punya rumah betul saya. Tapi kalau andai kata ada orang yang celaka di rumah saya, jangan salahkan saya Pak Hakim. Salahkan saja tukang kayu. Kenapa dia buat jendela yang sangat rapuh sehingga mencelakakan orang lain? Jadi bukan Anda yang salah, bukan saya Pak Hakim. Baik pengawal, panggil tukang kayu. Maka dipanggillah tukang kayu untuk disidang oleh hakim tersebut. Tukang kayu, apakah Anda betul tukang kayu? Betul Pak Hakim, saya tukang kayu. Yang semua rumah di kampung ini saya yang buat. Ada apa Pak Hakim? Apakah Anda membuat rumah Fulan bin Fulan? Betul Pak Hakim, rumah Fulan bin Fulan tadi salah saya lah yang membuat jendelanya. Karena Anda, kata Pak Hakim, membuat jendela yang begitu rapuh sehingga mencelakakan orang lain dan orang lain patah kakinya, maka Anda saya hukum. Jadi hukuman yang kedua jatuh kepada tukang kayu. Tukang kayu ini juga pintar. Instruksi Pak Hakim. Sebentar Pak Hakim, saya baru ingat sebentar.
Yang buat rumah Fulan bin Fulan memang betul saya Pak Hakim. Tapi ketika saya ingin makuin jendela terakhir, ada seorang wanita lewat ketika saya sedang bekerja, pakai baju merah, begitu cantik dan menawan serta mempesona, sehingga saya lupa mengetuk paku yang tinggal satu di jendela tersebut Pak Hakim, sehingga menyelakakan orang lain. Kalau ternyata ada orang yang celaka dari jendela tersebut Pak Hakim, jangan salahkan saya Pak Hakim, salahkan aja tuh perempuan cantik yang pakai baju merah, kenapa lewat waktu saya kerja. Jadi bukan Anda yang salah, bukan Pak Hakim. Pengawal, panggil wanita cantik yang pakai baju merah di kampung itu. Maka yang ketiga, terdakwa yang ketiga adalah perempuan yang disalahkan gara-gara pencuri jatuh. Anda Fulan bin Fulan, siapa Hakim? Kenapa Anda lewat ketika orang sedang bekerja? Perempuan ini cerdas, langsung menjawab, Pak Hakim yang mulia, karena memang jalanan di kampung itu cuman itu doang Pak. Jadi saya jalan lewat situ kalau mau ke pasar, saya jalan lewat situ kalau mau ke kota, saya jalan lewat situ kalau mau beraktivitas lainnya. Nah, pertanyaan yang kedua, kenapa engkau pakai baju merah begitu mempesona sehingga membuat orang lupa dan mengetukkan paku yang terakhir di jendela tersebut dan mencelakakan orang lain? Karena sebab itulah Anda saya hukum. Waduh, wanita cantik tadi langsung bicara, Pak Hakim yang mulia, kalau saya pakai baju merah dan mempesona, jangan salahkan saya Pak. Lalu tanyakan saja tukang celup, kenapa dia nyelup baju saya begitu warna merah sekali, sehingga warnanya begitu mempesona dan membuat orang menjadi lupa, serta membuat orang akan terpana melihat. Jadi bukan Anda yang salah, bukan saya Pak Hakim. Salahkan aja tukang celup, kenapa dia nyelup baju saya begitu warna merah. Baik, pengawal panggil tukang celup. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tukang celup pun menjadi terdakwa pada saat itu. Ditanya oleh Pak Hakim, apakah ada tukang celup? Tukang celup itu berkata, betul Pak Hakim yang mulia, kakek saya tukang celup, bapak saya tukang celup, dan saya generasi ketiga sebagai tukang celup di kampung ini. Apakah Anda menyelup baju seorang wanita Fulan bin Fulan berwarna merah? Betul Pak Hakim, saya lah yang mencelupnya, sehingga warnanya merah begitu merona. Karena Anda menyelup baju wanita tadi begitu merona, merah, sehingga orang terpana melihatnya dan celaka, maka Anda saya hukum. Waduh, ini tukang celup ternyata dari golongan yang tidak mampu, dari golongan yang tidak mempunyai pemikiran yang begitu luas, tidak cerdas. Dia begitu disalahkan oleh hakim, maka dia terima kesalahan itu. Maka hakim pun memutuskan dengan hukuman gantung kepada si tukang celup tadi. Maka diketuklah palu sidang tadi dengan hukuman gantung kepada tukang celup. Tok, tok, tok. Maka dibawalah tukang celup itu ke tiang gantung. Baru sampai ke tiang gantungan, balik lagi pengawalnya, Pak Hakim yang mulia. Kenapa? Kita nggak bisa gantung tukang celup yang ini. Kenapa? Karena tiangnya lebih pendek daripada orangnya. Orangnya ketinggian. Udah cari tukang celup yang pendek, gantung dia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dari sebuah iktibar? Kisah yang tadi saya sampaikan bahwa ada seorang pencuri yang memang mempunyai kesalahan, namun minta keadilan karena hakim, pemimpin yang begitu bodoh. Dia tidak tahu mana yang salah dan mana yang benar, maka yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya pengetahuan, yang rakyat miskin akan menjadi korban begitu nyata. Oleh karena itu kita tidak ingin hukum di negeri kita ini
tumpul ke atas, tajam ke bawah. Artinya ketika masuk kepada orang miskin, orang yang tidak mempunyai kemampuan apapun, dia menjadi hukuman yang begitu luar biasa. Tapi begitu kena kepada orang-orang yang petinggi, pejabat dan yang lainnya, maka dia akan tumpul setumpul-tumpulnya. Kita ingin pemimpin kita ke depan tidak menjadi sebuah pemimpin yang karakaus, tapi pemimpin yang mempunyai visi dan misi yang jelas. Karena setiap kita akan ditanya tentang kepemimpinan kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita adalah pemimpin dan kita akan ditanya tentang kepemimpinan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin udah kemari tapi malam. Oh, baru tahu juga. Kemana? Ini kereta apa? Anak Anda? Iya. Ini juga.